Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah, NIM T2018 4100. Kali ini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian strategi. Strategi menurut istilah yaitu suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Istilah strategi berasal dari kata benda dan kata kerja. Dalam bahasa Yunaninya yaitu, kalau kata benda itu strategos, merupakan gabungan dari kata stratos dan agos. Dalam kurung, kalau stratos itu militer, kalau agos itu pemimpin. Sebagai kata kerja, strategos berarti merencanakan, dalam kurung to plan. Menurut definisinya, strategi disimpulkan bahwa suatu ilmu dan seni militer dalam menyiasati perang ketika bertemu dengan pasukan musuh, sehingga pasukan yang ada di dalam kita akan mencapai kemenangan. Istilah strategi pertama kali dipakai di kalangan militer dan diartikan sebagai seni dalam merancang peperangan atau disebut dengan operasi, terutama yang erat kaitannya dengan gerakan pasukan dan navigasi dalam menyiasati perang yang dipandang yang paling menguntungkan untuk memperoleh kemenangan. Dari penetapan strategi tersebut harus kita didahului oleh analisis kekuatan musuh yang meliputi jumlah personal, kekuatan, persenjataan, dan kondisi lapangan, dan sebagainya. Dalam perwujudan strategi itu harus dikembangkan dan dijabarkan lebih lanjut menjadi tindakan-tindakan yang nyata dalam medan pertempuran. Istilahnya strategi lambat laun banyak yang dipinjam oleh bidang-bidang lain, termasuk bidang ilmu pendidikan. Adapun juga pengertian strategi dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Menurut Stepaine Karmus, seperti yang dikutip Sukristono, yaitu strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana atau para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang dalam berorganisasi, disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya agar mencapai tujuan yang dapat mencapai strategi. Selain definisi strategi, sifatnya itu bersifat umum, ada juga yang lebih khusus. Misalnya, 2 orang pakar strategi menurut Hamel dan Prahalat, yaitu mengangkat kompetensi inti sebagai hal yang penting, dan mereka berdua mendefinisikan strategi sebagai terjemahan tindakan atau bersifat inkremental, yang artinya yaitu senantiasa untuk meningkat dan terus-menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang yang ada. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi, bukan dimulai dari apa yang sudah terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi, pasar yang baru, perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti. Dalam kurung Tor competition, perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam berbisnis yang dilakukan, itu disebut dengan strategi. Berdasarkan yang saya jelaskan barusan, pandangan di atas selanjutnya dikemukakan oleh pengertian menurut strategi Al-Quran Hadis merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran Kurdis, sehingga akan memudahkan peserta didik untuk mencapai tujuan yang dikuasai oleh akhir kegiatan proses belajar mengajar. Pemilihan strategi belajar mengajar pada dasarnya merupakan salah satu hal yang penting yang harus dipahami oleh setiap guru. Mengingat proses belajar mengajar merupakan proses komunikasi multi arah, pemilihan strategi belajar mengajar akan digunakan dalam proses belajar mengajar dan harus berorientasi pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
Selain itu harus disesuaikan dengan jenis materi dan berkarakteristik sebagai peserta didik dalam situasi kondisi di mana proses pembelajaran itu berlangsung. Terima kasih. Saya Nursela Anggraini, NIM T201841117 akan menjelaskan tentang jenis strategi pembelajaran ekspositori dan inquiry. Jadi yang pertama itu strategi ekspositori. Ekspositori berasal dari konsep eksposisi yang berarti memberikan penjelasan. Jadi guru berperan penting dalam konsep ini, dalam strategi ini, karena pada dasarnya ekspositori itu termasuk ke dalam ceramah, demonstrasi, dan sebagainya. Jadi dalam ekspositori ini menekankan kepada pengalaman pribadi pendidik atau berasal dari referensi atau buku. Yang selanjutnya strategi pembelajaran inquiry. Jadi inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis. Biasanya strategi ini dikhususkan kepada siswa kelas tinggi dalam sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Karena dalam strategi ini siswa dituntut untuk berpikir logis, kritis, dan mengembangkan kemampuan intelektualnya dari proses mentalnya itu sendiri. Jadi langkah-langkahnya sebagai berikut: orientasi, merumuskan masalah, terus merumuskan hipotesis dan mengumpulkan data, menguji hipotesis dan merumuskan kesimpulan. Keunggulan dan kelemahan strategi ini, yang pertama keunggulannya, inquiry ini merupakan strategi yang menekankan kepada pengembangan 3 sasaran, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Selanjutnya, inquiry dapat melayani peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi seperti itu. Lalu inquiry ini merupakan yang sesuai dengan pengembangan psikologi modern. Yang selanjutnya, strategi ini melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Yang selanjutnya, kelemahan dari inquiry, masih sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Yang kedua, sulit untuk merencanakan pembelajaran atau menyusun RPP. Yang selanjutnya, memakan waktu yang panjang. Jadi inquiry ini memakan waktu yang cukup panjang. Misalnya yang terakhir, keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran. Seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Adrianti, NIM T20184116. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran kooperatif. Apa sih strategi pembelajaran kooperatif itu? Strategi pembelajaran kooperatif, strategi di mana peserta didik bekerja dalam kelompok atau tim untuk mempelajari konsep atau materi. Kemudian, ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Ada 4 ciri. Yang pertama, heterogenitas. Kelompok dibentuk secara heterogen dan multikultural dalam arti jenis kelamin, kemampuan akademis, dan suku. Yang kedua yaitu jenis tugas diberikan pada kelompok. Kebanyakan jenis tugas yang diberikan menuntut setiap kelompok untuk mempelajari materi yang sebelumnya telah disajikan oleh pendidik. Ketiga, tanggung jawab individu. Peraturan-peraturan perilaku anggota kelompok dalam sistem pembelajaran kooperatif antara lain itu tanggung jawab individu, tanggung jawab pada diri sendiri dan kelompok, membantu dan mendorong anggota kelompok, membantu teman sebaya melalui tutorial dan kerjasama. Keempat, sistem penghargaan, di mana individu itu menerima penghargaan didasarkan usaha individu dan prestasi kelompok. Langkah-langkahnya, langkah-langkah yang pertama yaitu persiapan, meliputi apa saja? Penentuan bahan atau materi ajar yang sesuai dengan kurikulumnya, kemudian pembentukan kelompok berdasarkan peringkat peserta didiknya, kemudian menentukan skor dasar awal berdasarkan nilai ujian akhir peserta didik tahun sebelumnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu apa? Penyajian pelajaran. Penyajian pelajaran itu harus secara jelas memfokuskan pada unit start. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kerja kelompok, merupakan kegiatan inti yang bertujuan agar peserta didik itu belajar bersama untuk memahami materi. Kemudian yang keempat itu kuis atau tes individu. Kuis ini mencakup latihan mandiri dan penilaian.
Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Di sini menurut Sanjaya, strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang pendidik kepada kelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik itu dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Nah, strategi pembelajaran ekspositori itu cenderung menekankan penyampaian informasi yang bersumber dari buku teks, referensi, atau pengalaman pribadi. Jadi dapat dikatakan bahwa di dalam strategi pembelajaran ekspositori pendidik itu cenderung melakukan pengawasan proses pembelajaran dengan aktif. Sementara peserta didik itu menerima dan mengikuti apa yang diprogramkan dan disajikan oleh pendidik. Saya Nova Uli Fuadiah, NIM T 2018-4109, akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya. Sini poin yang kelima yaitu strategi pembelajaran afektif. Pengertiannya adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada pembentukan sikap peserta didik, sikap positif peserta didik. Nah, strategi ini menghadapkan peserta didik pada situasi konflik atau problematis. Maka diharapkan peserta didik itu dapat mengambil keputusan dengan nilai yang dianggap baik atau positif. Di sini terdapat 4 faktor yang merupakan dasar kepatuhan seseorang terhadap nilai tertentu, yaitu yang pertama, normativis, yaitu kepatuhan terhadap norma-norma hukum. Kemudian yang kedua, integralis, yaitu sadar dengan pertimbangan yang rasional. Yang ketiga, fenomalis. Fenomalis yaitu kepatuhan berdasarkan suara hati atau sekedar basa-basi. Kemudian yang keempat ada hedonis, yaitu kepatuhan berdasarkan diri sendiri. Nah, kemudian strategi yang keenam yaitu strategi pembelajaran konstekstual. Pengertiannya adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Nah, di sini karakteristik pembelajaran konstekstual menurut Sanjaya ada 5, yaitu yang pertama, pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Nah, kemudian yang kedua, pemerolehan dan penambahan pengetahuan baru. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan. Yang keempat, mempraktikkan pengetahuan dan pengalamannya. Dan yang terakhir, melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Nah, kemudian strategi yang ketujuh yaitu strategi pembelajaran kuantum. Strategi pembelajaran kuantum ini dapat diartikan sebagai orkestra bermacam-macam interaksi yang terdapat di dalam momen situasi belajar, di sekitar momen belajar. Nah, strategi ini bersandar dan berlandaskan pada konsep bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Strategi ini mempunyai prinsip yaitu ada 5. Yang pertama, segalanya berbicara, termasuk lingkungan kelas, bahasa tubuh, desain pembelajaran, dan lain-lain. Ini maksudnya mengirim pesan tentang belajar. Kemudian yang kedua, segalanya bertujuan. Jadi semua yang terjadi itu mempunyai tujuan. Yang ketiga, pengalaman sebelum pemberian nama. Yang keempat, mengakui setiap usaha. Dan yang terakhir, jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Baik, selanjutnya jenis strategi pembelajaran yang terakhir yaitu strategi pembelajaran aktif. Yang pertama ada card sort, sortir kartu. Nah, strategi ini merupakan kegiatan kolaboratif yang biasa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta tentang objek atau mereview informasi.
Kemudian yang kedua ada jigsaw. Strategi ini merupakan strategi yang digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan materi tersebut tidak mengharuskan urutan penyampaian. Yang ketiga ada everyone is a teacher here. Semua bisa jadi pendidik. Jadi strategi ini memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk berperan sebagai pendidik bagi kawan-kawannya. Nah, yang keempat ada snowballing. Strategi ini digunakan untuk mendapatkan jawaban yang dihasilkan dari diskusi peserta didik secara bertingkat. Dimulai dari kelompok kecil, kemudian dilanjut dengan kelompok besar. Sehingga pada akhirnya akan memunculkan 2 atau 3 jawaban yang telah disepakati oleh peserta didik secara berkelompok. Yang kelima ada peer listen. Belajar dari teman. Nah, strategi ini digunakan untuk menggairahkan kemauan peserta didik untuk mengajarkan materi kepada temannya. Jika selama ini ada yang mengatakan bahwa metode belajar yang paling baik adalah dengan mengajarkan kepada orang lain, maka strategi ini akan sangat membantu peserta didik dalam mengajarkan materi kepada teman sekelasnya. Yang keenam ada index card math atau mencari pasangan. Nah, strategi ini cukup menyenangkan yang digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. Namun demikian, materi baru pun juga bisa diajarkan dengan strategi ini. Dengan cara peserta didik memberikan tugas mempelajari topik yang akan diajarkan terlebih dahulu. Sehingga ketika masuk kelas, mereka sudah memiliki bekal pengetahuan. Baiklah, di sini saya Lisa Umi Nurjanah, NIM T 2018 akan melanjutkan penjelasan dari presentator yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertimbangan menentukan strategi pembelajaran. Jadi, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan seorang guru di dalam menggunakan suatu strategi pembelajaran. Nah, menurut Wina Sanjaya itu ada 3, yaitu yang pertama, pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang dicapai. Yang kedua, yaitu pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Yang terakhir, pertimbangan dari sudut siswa. Baiklah, yang pertama yaitu pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi setiap orang yang mengerjakan sesuatu haruslah mengetahui dengan jelas tentang tujuan yang hendak dicapainya. Demikian juga setiap pendidik atau guru yang pekerjaan pokoknya mendidik dan mengajar harus mengerti dengan jelas tentang tujuan pendidikannya. Nah, hal ini nampak bahwa pada poin pertama itu menjelaskan bagaimana urgensi tujuan pembelajaran sebagai dasar dalam pemilihan strategi pembelajaran. Kemudian berkaitan dengan pertimbangan dengan tujuan yang ingin dicapai tersebut, maka pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik? Yang kedua, bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, apakah tingkat tinggi atau rendah? Nah, yang terakhir, pertanyaannya yaitu, apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan akademis? Nah, itu. Yang kedua yaitu pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Mengajar merupakan usaha untuk mengembangkan seluruh pribadi peserta didik. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi mengembangkan seluruh aspek afektif dan psikomotorik. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian secara terintegritas. Nah, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran, pertanyaannya seperti ini. Apakah materi tersebut
berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu? Yang kedua, apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan persyaratan tertentu atau tidak? Yang terakhir, apakah tersedia buku-buku sumber untuk mempelajari materi tersebut? Nah, dengan demikian, metode yang kita gunakan tidak terlepas dari bentuk dan muatan materi dalam pokok bahasan yang kita sampaikan. Kemudian yang terakhir yaitu pertimbangan dari sudut siswa. Metode yang kita gunakan di dalam kelas idealnya perlu mempertimbangkan jumlah siswa yang hadir agar proses belajar menjadi efektif. Ukuran kelas juga menentukan keberhasilan, terutama pengelolaan kelas dan penyampaian materi. Para peserta didik merupakan faktor yang tak kalah penting yang harus dipertimbangkan oleh guru dalam memilih metode mengajar. Ini sebab metode mengajar itu ada yang menuntut pengetahuan dan kecekatan tertentu. Misalnya, metode diskusi menuntut pengetahuan yang cukup banyak supaya peserta diskusi dapat mengetahui serta menilai benar atau salahnya suatu pendapat yang dikemukakan oleh peserta lainnya. Nah, kemudian ada pun beberapa pertimbangan dilihat dari sudut siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah strategi pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan siswa? Yang kedua, apakah strategi pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi siswa? Yang terakhir, apakah strategi belajar sesuai dengan gaya belajar siswa? Nah, selain itu, menurut Yatim Rianto juga memberikan pandangannya berkenaan dengan dalam pemilihan dan penetapan strategi pembelajaran ada beberapa hal yang perlu dijadikan sebagai pertimbangan, yaitu yang pertama, kesesuaian dengan tujuan instruksional yang hendak dicapai. Yang kedua, kesesuaian dengan bidang studi yang terdiri dari aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Yang terakhir, strategi pembelajaran itu mengandung seperangkat kegiatan pembelajaran yang mungkin mencakup penggunaan beberapa metode pengajaran yang relevan dengan tujuan materi pelajaran. Yang terakhir, kesesuaian dengan kemampuan profesional guru bersangkutan terutama dalam rangka pelaksanaannya di dalam kelas. Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran, pertanyaannya seperti ini. Apakah materi tersebut berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu? Yang kedua, apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan persyaratan tertentu atau tidak? Yang terakhir, apakah tersedia buku-buku sumber untuk mempelajari materi tersebut? Nah, dengan demikian, metode yang kita gunakan tidak terlepas dari bentuk dan muatan materi dalam pokok bahasan yang kita sampaikan. Kemudian yang terakhir yaitu pertimbangan dari sudut siswa. Metode yang kita gunakan di dalam kelas idealnya perlu mempertimbangkan jumlah siswa yang hadir agar proses belajar menjadi efektif. Ukuran kelas juga menentukan keberhasilan, terutama pengelolaan kelas dan penyampaian materi. Para peserta didik merupakan faktor yang tak kalah penting yang harus dipertimbangkan oleh guru dalam memilih metode mengajar. Ini sebab metode mengajar itu ada yang menuntut pengetahuan dan kecekatan tertentu. Misalnya, metode diskusi menuntut pengetahuan yang cukup banyak supaya peserta diskusi dapat mengetahui serta menilai benar atau salahnya suatu pendapat yang dikemukakan oleh peserta lainnya. Nah, kemudian ada pun beberapa pertimbangan dilihat dari sudut siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah strategi pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan siswa? Yang kedua, apakah strategi pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi siswa? Yang terakhir, apakah strategi belajar sesuai dengan gaya belajar siswa? Nah, selain itu, menurut Yatim Rianto juga memberikan pandangannya berkenaan dengan dalam pemilihan dan penetapan strategi pembelajaran
ada beberapa hal yang perlu dijadikan sebagai pertimbangan, yaitu yang pertama, kesesuaian dengan tujuan instruksional yang hendak dicapai. Yang kedua, kesesuaian dengan bidang studi yang terdiri dari aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Yang terakhir, strategi pembelajaran itu mengandung seperangkat kegiatan pembelajaran yang mungkin mencakup penggunaan beberapa metode pengajaran yang relevan dengan tujuan materi pelajaran. Yang terakhir, kesesuaian dengan kemampuan profesional guru bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Hidayatullah, NIM T2018-4111. Saya dari kelas D3 PGMI. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi-materi selanjutnya, yaitu menentukan strategi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran Quran hadis. Jadi sebelum itu kita harus lebih tahu terlebih dahulu jenis materi Quran hadis memiliki ranah yang afektif yang lebih dominan, sehingga ketika pengajaran materi tanpa menyentuh ranah yang afektif akan sangat sulit sekali jika kita menginginkan suatu pembelajaran itu berhasil dengan sesuai yang kita inginkan. Jadi terus dalam pembelajaran Quran hadis ini terdapat berbagai metode dan teknik pembelajaran yang akan digunakan oleh guru. Yang ada 3. Yang pertama, rumusan tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Jadi harus ada rumusannya. Terus yang kedua, analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihasilkan. Terus yang ketiga, jenis materi pembelajaran yang dikomunikasikan. Jadi ketiga elemen yang dimaksud tersebut selanjutnya disesuaikan dengan media pembelajaran. Jadi ketiga elemen tersebut tadi disesuaikan dengan media pembelajaran. Tadi disesuaikan sesuai dengan tujuannya. Terus pemilihan strategi dapat dilakukan dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu yang pertama, 1. Apakah materi pembelajaran paling baik disampaikan secara klasikal atau serentak bersama-sama antara guru dan para murid? Terus yang kedua, apakah materi pembelajaran sebaiknya dipelajari peserta didik secara individual dengan sesuai dengan laju dan kecepatan belajar masing-masing, atau intinya anak-anak belajar sendiri atau individu? Terus yang ketiga, itu apakah pengalaman langsung hanya dapat berhasil diperoleh dengan jalan praktik langsung dalam kelompok dengan guru atau tanpa kehadiran guru? Seperti itu. Terus yang keempat, apakah diperlukan diskusi atau konsultasi secara individual antara guru? Jadi harus dipertimbangkan, 4 pertanyaan tersebut harus dipertimbangkan agar kita kita menentukan strategi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus yang terakhir, perlu kita ingat-ingat bahwa satu strategi pembelajaran itu tidak mungkin bisa digunakan untuk berbagai pembelajaran, berbagai kondisi pembelajaran. Jadi harus tahu bagaimana kondisinya, harus tahu bagaimana situasi pembelajaran tersebut. Jadi kita baru menentukan strategi pembelajaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya